Salam anak-anak ibu, selamat hari Minggu. Kembali kita bertemu dalam ibadah sekolah minggu di pagi ini. Ibu berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat, sukacita. Semuanya itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Anak-anak juga berdoa ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, sungguh besar kasih setia Tuhan kepada kami. Tuhan tetap pelihara kami hingga saat ini. Bapa di surga, kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan di pagi ini. Tuhan Yesus, urapi kami semuanya. Berkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan, Roh Kudus bekerja dan berkata-kata, sehingga firman yang boleh kami dengar, boleh hamba sampaikan, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati supaya anak-anak yang mendengarkan juga boleh mengerti dan senantiasa merasakan sukacita ketika mendengarkan firman Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Berkati hamba-Mu Bapa, biarlah kiranya firman yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni salah dosa kami, agar kami layak mendengarkan firman-Mu dan menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak ibu, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan yang diambil dari kitab Nehemia. Nehemia itu perjanjian lama. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 8. Nah, anak-anak boleh mendengarkan firman Tuhan dari ibu sampaikan. Sesudah nanti anak-anak yang sekelas besar boleh membacanya di rumah ya, supaya lebih mengerti. Tema kita pada pagi hari ini adalah memohon belas kasihan Tuhan. Anak-anak, ketika kita atau anak-anak suatu saat bertemu dengan Bapak Presiden, kira-kira apa yang kalian akan sampaikan, akan kalian minta kepada Bapak Presiden? Apakah sebuah sepeda? Apakah laptop? Apakah HP? Nah, banyak yang mau meminta. Tapi kalau Bapak Presiden tidak memberikannya, apakah kita atau anak-anak marah kalau Pak Presiden tidak memberikannya sesuai dengan yang kita minta? Nah, Bapak Presiden tidak berkewajiban untuk memberikan apa yang kita minta kepadanya. Tapi kalau diberi oleh Bapak Presiden, itu adalah suatu keberuntungan. Tidak sepantasnya kita atau kalian marah ketika Pak Presiden tidak memenuhi apa yang kita atau kalian minta. Nah, demikian juga doa kita kepada Tuhan. Tuhan tidak berkewajiban untuk mengabulkan semua apa yang kita minta kepadanya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, bukanlah sebuah kesempatan di mana kita bisa meminta semau kita. Berdoa kepada Tuhan bukan alat untuk memerintah Tuhan, untuk memenuhi apa yang kita minta, tetapi justru memohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan kebaikannya kepada kita. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang kisah seorang tokoh yang bernama Nehemia. Ada yang tahu anak-anak Nehemia? Mari kita dengarkan ya. Anak-anak mendengarkan dengan baik. Nehemia
sangat sedih mendengar berita. Dia mendengar berita bahwa tembok Yerusalem yang sudah rubuh belum dibangun-bangun. Karena tembok itu sudah rubuh, sudah dibakar oleh orang-orang yang membenci. Sehingga sudah lama tembok itu tidak dibangun. Nah, anak-anak, dia bersedih. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia berpuasa dan berdoa dan meminta kepada Tuhan. Nehemia mengakui kesalahannya. Dia pernah bersalah, nenek moyangnya pernah bersalah, dan orang-orang Israel. Dia minta kepada Tuhan supaya dosa-dosanya diampuni, kenakalannya diampuni, ketidaktaatannya kepada Tuhan diampuni juga. Dan juga Nehemia juga beserta keluarganya, dia berdoa minta ampun kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni kesalahan, mengampuni dosa-dosanya, mengampuni ketidaktaatannya kepada Tuhan. Bahkan dalam doa Nehemia, dia mengingat firman Tuhan bahwa bangsa Israel agar tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dan juga Nehemia berdoa supaya mendapat belas kasihan dari raja. Nah, anak-anak, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan mendengarkan doa Nehemia. Ketika suatu saat Nehemia menyampaikan minuman, karena Nehemia ini adalah pekerjaannya sebagai juru minum raja. Dia membuat minuman raja, dia membuat dan menyuguhkannya kepada raja. Suatu saat dia menyuguhkan minuman kepada raja dan raja melihat muka Nehemia dan berkata kepada Nehemia. Raja bertanya, raja ini namanya adalah Raja Artasastra. Raja kemudian bertanya kepada Nehemia, "Kenapa engkau sedih? Kenapa muram mukamu padahal engkau tidak sakit? Apakah engkau bersedih? Kenapa engkau bersedih?" kata raja kepada Nehemia. Kemudian Nehemia merasa takut. Dan kemudian Nehemia bercerita kepada raja bahwa kerinduannya untuk pulang ke Yerusalem, untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh, yang sudah rubuh. Dan sebelum dia berbicara kepada raja, dia tadi memohon hikmat kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan belas kasihan kepada Raja Artasastra. Kemudian doanya didengar oleh Tuhan. Dan ketika dia bercerita kepada raja, raja mendengarkannya dan mengabulkan apa keinginan Nehemia. Wah, anak-anak, sungguh Tuhan Yesus, Tuhan sangat mendengar doa-doa yang dipanjatkan, tapi dengan kerendahan hati. Tuhan mendengarkan permohonan Nehemia. Permaisuri raja juga mengizinkan Nehemia untuk kembali pulang ke Yerusalem. Dan kemudian Nehemia meminta kepada raja untuk diberikan surat izin di perjalanan. Surat izin itu diperlukan Nehemia supaya ketika dia melewati batas-batas kekuasaan raja, Nehemia tidak di-stop, tetapi dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Dan kemudian raja juga memerintahkan kepada tukang kebun
supaya memberikan kayu-kayu untuk dibawa Nehemia ke Yerusalem. Sebagai kayu-kayu itu dipergunakan untuk mendirikan tiang-tiang untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, anak-anak, Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap memberikan kasih-Nya, kebaikan-Nya kepada Nehemia. Juga Raja memberikan surat supaya di perjalanan tetap dilindungi. Dan Raja juga memberikan pengawal-pengawal, panglima-panglima dikirim untuk menyertai, menemani Nehemia sampai ke Yerusalem. Semua apa yang diinginkan Nehemia dipenuhi oleh Raja. Itu semua bukan karena Nehemia hebat, tetapi karena doa yang dipanjatkan oleh Nehemia, sehingga Tuhan mengabulkannya dan memberikan kemurahan hati kepada Raja, sehingga Raja memperbolehkan Nehemia pulang ke Yerusalem. Dan tujuannya tadi apa? Untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Nah, anak-anak, demikian juga ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak wajib untuk menjawab semua doa-doa menurut keinginan kita. Kita maunya meminta dan meminta. Tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Ketika kita berdoa, bukan sebuah kesempatan untuk kita bisa meminta apa saja yang kita mau. Berdoa bukan alat untuk memerintah Tuhan memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi kita berdoa itu menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan dan mengakui bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan memohon pertolongan Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan sehingga kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Nah, anak-anak, seperti tadi Nehemia, sungguh indah dia mengakui kesalahannya, dia merendahkan diri sehingga semua yang dipanjatkan doanya dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita mencontoh seperti doa Nehemia, mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak pernah tidak berdoa? Sebelum berdoa, mengaku kesalahan kita kepada Tuhan, kenakalan kita kepada Tuhan, ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Nah, kemudian biar Tuhan yang memberikan kemurahan hatinya kepada kita. Seperti tadi Nehemia yang doanya dipanjatkan kepada Tuhan. Anak-anakku, hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan bahwa berdoa itu memohon belas kasihan Tuhan. Tidak memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa kita, tetapi kita memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan mendengarkan doa kita. Seperti doa yang dipanjatkan Nehemia, merendahkan diri, mengakui kesalahannya, dan memohon belas kasihan kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak ibu semuanya, ada ayat hafalan dari Mazmur 51 ayat 3 yang berbunyi, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar." Ini anak kelas besar bisa buat ayat hafalannya. Nah, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Anak-anak semuanya boleh mendengarkan dengan sukacita dan boleh melaksanakannya dengan sukacita juga. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa untuk menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan.
Ajari kami Bapa, supaya kami boleh merendahkan diri, merendahkan hati kami, dan memohon belas kasihan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Berkati anak-anak Tuhan yang di rumah. Jadikan mereka menjadi anak yang taat. Jadikan kami menjadi anak yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami boleh menyatakan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Berkati anak-anak Tuhan yang dalam pendidikan. Berikan semangat dalam belajar. Berikan sukacita dalam melakukan hal yang baik. Berkati anak-anak Tuhan yang dalam kondisi kurang sehat. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan. Sehingga mereka boleh mengenal Tuhan lebih baik, melakukan apa yang berkenan di hadirat Tuhan. Kami juga Bapa, Tuhan berkati hari lepas hari. Kami juga mohon kepadamu Bapa, biarlah kiranya untuk yang mendatang kami boleh melakukan tatap muka dalam ibadah sekolah minggu. Kami rindu Bapa agar pandemi COVID-19 boleh cepat berakhir dan kembali kami boleh memuji memuliakan Tuhan bersama-sama di gereja. Terima kasih Bapa di surga, jadikan anak-anak-Mu sebagai anak-anak terang. Jadikan kami semuanya sebagai anak Tuhan yang penuh kasih, yang melakukan kebaikan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini sampai di sini. Shalom untuk kita semuanya.